Yo, terima kasih buat kalian yang udah meluangkan waktu kalian sebentar untuk nonton video ini. Masih bersama dengan saya, Ampri Geneva. Kabupaten Batang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Jawa, yang tepatnya di Jawa Tengah, persisnya di bagian sisi timur Pekalongan. Dengan moto Batang berkembang, kota ini menjadi salah satu kota perindustrian di Indonesia. Dan tak kalah dengan kota lain, Batang juga mempunyai tempat pariwisata yang indah dan tak kalah seru untuk kita nikmati. Kabupaten Batang ini juga menyimpan banyak kisah dan sejarah di dalamnya. Di kesempatan kali ini kita akan menceritakan asal-usul kota Batang, yang termasuk apa arti kata Batang itu sendiri. Jadi, bagaimana kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Pada zaman dahulu, Kerajaan Mataram Islam dipimpin oleh raja yang bernama Sultan Agung. Dan pada saat itu, terjadi selisih paham antara Kerajaan Mataram Islam dengan pasukan Belanda. Sultan Agung berniat untuk mengempur Belanda yang ada di Batavia dengan semua bala pasukannya yang ada di berbagai pulau Jawa. Akan tetapi pengerahan pasukan itu tidaklah mudah. Mereka membutuhkan pos-pos untuk kebutuhan logistik pasukan. Dipilihlah Raden Bahurekso oleh Sultan Agung untuk membabat Alas Roban, dan berniat menjadikan Alas Roban sebagai persawahan, demi mencakupi kebutuhan logistik pasukannya. Mulailah Raden Bahurekso membawa para pekerja dan pasukannya untuk memulai tugas tersebut. Dalam proses pengerjaan, Raden Bahurekso dan pasukannya mulai menemukan banyak hambatan. Para pekerja penebang hutan banyak yang sakit dan meninggal, karena konon diganggu oleh jin, setan dan siluman Alas Roban yang ada di sana. Pemimpin para siluman itu bernama Dadungawuk. Dadungawuk dan pasukannya tidak setuju jika Alas Roban dibabat dan dijadikan sawah. Dan demi untuk menggagalkannya, Dadungawuk selalu mengganggu Raden Bahurekso dan para pasukannya. Raden Bahurekso tidak membiarkan itu terus terjadi. Raden Bahurekso pun menghadang Dadungawuk beserta pasukannya untuk melakukan perlawanan. Pertarungan pun tak terhindarkan. Dari kedua belah pihak saling balas-membalas adu serangan. Singkat cerita, pertarungan dimenangkan oleh Raden Bahurekso. Dadungawuk mengaku kalah, dan akan menyerahkan Alas Roban ke Raden Bahurekso, tapi dengan satu persyaratan, yaitu, Raden Bahurekso harus membagi hasil panen tersebut kepadanya. Raden Bahurekso pun menyetujui permintaan itu. Akhirnya pembabatan alas pun sudah selesai. Sawah yang bisa ditanami padi pun sudah siap untuk ditanami. Akan tetapi perairan untuk mengairi sawah tersebut belum ada. Maka dari itu, Raden Bahurekso menyuruh para pasukan dan pekerjanya untuk membuat sebuah bendungan, yang berguna untuk saluran irigasi demi mengairi sawah tersebut. Dalam proses pembuatan bendungan, lagi-lagi Raden Bahurekso dan pasukannya harus mengalami sebuah hambatan. Bendungan yang seharian dibuat oleh para pekerjanya, di esok harinya selalu rusak. Hal itu dikarenakan adanya gangguan oleh para bangsa siluman, yang dipimpin oleh Raja Uling. Raja Uling dan bala pasukannya bermarkas di salah satu kedung sungai tersebut. Dan sungai tersebut bernama Sungai Keramat. Mengerti akan hal itu, Raden Bahurekso langsung membuat serangan dadakan ke markas Raja Uling. Akibat serangan dadakan tersebut, pasukan Raja Uling pun banyak yang mati berserakan bersimpah darah, sampai warna air Sungai Keramat di kedung itu menjadi merah pekat, yang disebut dalam bahasa Jawa yaitu Gowok, dan dinamailah kedung tersebut menjadi Kedung Sigowok. Raja Uling marah besar, melihat pasukannya banyak yang mati. Lagi-lagi pertarungan dahsyat pun terjadi, namun, kali ini situasinya berbeda. Raden Bahurekso tak mampu mengalahkan kehebatan Raja Uling. Hal itu diakibatkan karena Raja Uling yang memiliki pedang sakti bernama Pedang Swedang. Seusai kalah dalam pertarungan tersebut, Raden Bahurekso diobati oleh ayahnya sendiri yaitu Ki Ageng Cempaluk. Dari nasihat ayahnya untuk merubah siasat dalam melawan Raja Uling, yaitu, Raden Bahurekso harus masuk ke kerajaan Raja Uling dan merayu adik Raja Uling yang bernama Drubisowati. Siasat pun dijalankan. Singkat cerita, Raden Bahurekso dapat mendapatkan hati Ratu Drubisowati dengan kecerdikan dan kelihayannya. Raden Bahurekso menyuruh Drubiksowati untuk mengambilkan pedang Swedang dari tangan Raja Uling, dan diberikan kepadanya.
Karena sudah dibalut oleh rasa asmara yang dalam, Drubiksawati pun setuju akan permintaan Raden Bahurekso tersebut. Setelah mendapatkan pedang Swedang maka saatnya lah Raden Bahurekso dapat menghadapi Raja Uling kembali. Dengan keahlian dan pedang Swedang di tangannya, Raden Bahurekso dapat mengalahkan Raja Uling. Bendungan dan saluran air pun kini sudah terbangun, namun, masih ada satu kendala, air yang mengalir di saluran irigasi tidak berjalan dengan lancar. Setelah diselidiki, hal itu diakibatkan karena adanya batang pohon besar yang menghalangi. Dalam bahasa Jawa batang pohon disebut sebagai watang. Raden Bahurekso memerintahkan pasukan dan para pekerjanya untuk menyingkirkan batang pohon tersebut. Sudah puluhan orang yang mengangkatnya, namun batang pohon itu tidak dapat dipindahkan. Raden Bahurekso pun turun tangan, beliau mulai bermeditasi sejenak untuk memusatkan energi tenaga dalam. Setelah dirasa cukup beliau langsung dapat memindahkan batang pohon tersebut hanya dalam satu kali angkat. Mengangkat dalam bahasa Jawa disebut juga ngembat. Peristiwa tersebut diberi nama peristiwa ngembat watang. Dan terciptalah nama batang yang diambil dari kata ngembat dan watang. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai akhir. Mari kita bangun batang tercinta ini agar lebih sukses lagi ke depannya dan menjadikan para muda-mudi lebih produktif lagi. Guyup rukun, hidup damai, sentosa. Dan tidak lupa jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian bisa klik like dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video. Dan jika serasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Thanks for watching and see you tomorrow.